Indonesia mungkin ada slim chance untuk layak ke Piala Dunia. Semalam dah diundi grup-grup untuk kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga peringkat Asia. Indonesia duduk dalam grup maut lah bagi saya. Tapi ni bola sepak, apa-apa pun boleh jadi. Ini jadual perlawanan-perlawanan timnas Indonesia pada pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia ni. Top 2 setiap grup akan layak secara automatik ke Piala Dunia. Manakala pasukan di tangga ketiga dan 4 akan layak ke pusingan seterusnya, ke layakan keempat. Kalau tak layak sekalipun, apa yang saya rasa, timnas Indonesia ni sebenarnya dia boleh kutip pengalaman dan bersaing di pentas tertinggi ke Asia. Bagi pendapat korang, terutamanya teman-teman Indonesia, kalian rasa adakah timnas Indonesia mampu untuk merebut tempat ketiga atau keempat ataupun top 2? Beritahu sikit. Ada yang kata grup C ni adalah grup yang maut. Amboi, belum apa-apa dah maut. Okey, jom aku baca sikit ranking negara-negara yang ada dalam grup C ni. Jepun berada di tangga ke-17, paling tinggi. Australia mengikuti di tangga 23, kemudian Arab Saudi pada tangga 56, Bahrain 81, China 88 dan last sekali Indonesia. Okey. Jadi kalau ikut ranking, of course lah Indonesia di tangga yang terendah. Namun tahun ini saja apa yang kita lihat dekat Piala Asia, Piala Asia Under 23, lepas tu World Cup Qualifier, kita boleh nampak yang Indonesia ni level dia bukan 130. Saya tak rasa level dia macam tu. Saya rasa level dia dah dekat dengan 100. Bahkan bawah daripada 100. Ni bukan saya nak nak puji saja-saja, nak kumpul follower ke tidak. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri macam mana timnas Indonesia main. Memang cantik. Yang tak cantik padang diorang je. Jadi kita kena ingat dalam round 3 ni, juara dan naik juara confirm akan main Piala Dunia. Tapi tempat ketiga dan tempat keempat masih ada peluang. Mereka akan mara ke round keempat. Jadi aku rasa Indonesia kena cuba target paling kurang tempat keempat. So, prediction aku Indonesia akan kalah dengan Jepun, akan kalah dengan Australia. Hari tu kena bantai dekat Piala Asia. Tapi tu cerita lama lah kan. Tapi mungkin boleh seri dengan Arab Saudi, boleh seri ataupun menang dengan Bahrain dan menang dengan China. Jadi, aku merasakan Bahrain dan China yang akan berada di tangga terakhir, manakala Indonesia akan berada di tangga keempat sekaligus masih ada peluang ke Piala Dunia. Korang rasa macam mana? Komen dekat bawah. Yang suka channel ni, konten-konten macam ni, Timnas Indonesia, jangan lupa tekan butang follow. Terima kasih ya. Sejak tim nasional Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga guys ya, banyak sekali negara-negara tetangga kita, terutama media-media mereka yang memberitakan yang terus-menerus mereka memperbincangkan soal tim nasional Indonesia ini. Karena ya kita patut bangga, tim nasional kita satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang akan melaju nanti, yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga guys ya. Dan prediksi dari orang Malaysia ini guys ya, bahwa Indonesia nanti akan kalah dari Jepang yang mereka sebut Jepun ya, dan juga Australia, bisa imbang dengan Arab Saudi, bisa menang atas Bahrain dan China ya. Tapi guys ya, itu prediksi, jadi prediksi itu nggak ada yang pasti ya. Mudah-mudahan saja kita bisa imbang juga atas Jepang atau bisa juga menang atas Arab Saudi. Segala sesuatu bisa terjadi guys ya. Kita harus tetap semangat, terus memberikan dukungan kepada tim nasional kita. Ya mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keajaiban. Bolehkah Indonesia layak ke Piala Dunia? Undian pusingan ketiga Zon Asia Kelayakan Piala Dunia telah dilakukan. Dan satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, diundi bersama dengan Jepun, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Bukan satu undian yang mudah, tetapi apa pun tidak mustahil di dalam bola sepak. Juara dan naib juara kumpulan akan layak secara automatik ke Piala Dunia. Pasukan yang berada di tempat ketiga dan keempat akan beraksi di ASEAN Playoff, manakala di tempat kelima dan keenam akan tersingkir. Di ASEAN Playoff akan ada dua kumpulan yang terdiri daripada 3 pasukan. Juara setiap kumpulan akan layak ke Piala Dunia, manakala pasukan di tempat kedua akan bertarung sesama sendiri untuk slot playoff antara kontinen. Bermakna akan ada sekurangnya 8 pasukan dari Asia akan layak ke Piala Dunia. Ayo semua, kita berikan sokongan buat satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, untuk layak ke Piala Dunia.
Amin. Hai, Assalamualaikum kepada semua followers di page Harimau Melaya. Kembali lagi bersama dengan Maira dan sekarang untuk rancangan baru tahu sekarang. Okey, so di mana rancangan ini kita akan beri trivia dan juga sedikit tentang isu-isu semasa lah. Okey, so pada minggu ni, macam semalam lah korang tahu ada berlangsungnya majlis AFC ya. AFC undi kelayakan Piala Dunia yang berlangsung di Kuala Lumpur semalam. Keputusan dah ada, kita dah ada 3 grup yang akan melayakkan diri untuk ke next round World Cup qualifier. So, jom aku baca untuk korang. Okey. Kita ada grup A, iaitu daripada Iran, Qatar, Uzbekistan, UAE, Kyrgyzstan dan juga Korea Utara. Grup B, Korea Selatan, Iraq, Jordan, Oman, Palestin dan Kuwait. Okey, dan ni yang dinantikanlah kumpulan C grup C. Orang cakap grup maut jugalah. Okey, di mana wakil tunggal kita daripada Asia Tenggara iaitu Indonesia berada dalam grup C. Okey, so Indonesia berada dalam grup C dengan Jepun, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Okey, jadi sekarang aku bacakan pula lah ranking negara untuk yang berada dalam kumpulan C. Okey, kita ada Jepun ranking 17, Australia 23, Arab Saudi 56, Bahrain 81, China 88 dan Indonesia 134. Okey, iaitu satu anak tangga lah lebih daripada Malaysia. Malaysia sekarang 135. Okey, kalau korang nak tahu juga, okey sebenarnya Indonesia pernah ke World Cup tapi pada tahun 1938 dan dengan menggunakan nama Hindia Belanda. Okey, so pada masa tu Indonesia belum lagi capai kemerdekaan lah, sebelum pada tahun 1945. Ini menjadikan Hindia Belanda negara pertama yang melayakkan diri dan beraksi di World Cup pada masa itu. Tapi bagaimanapun Hindia Belanda tewas dengan Hungary. Oke guys ya, kalau menurut saya tim nasional atau timnas Indonesia itu belum pernah ke Piala Dunia ya. Ya, meskipun ada sejarah yang mengatakan bahwa kita Indonesia pernah ke Piala Dunia ya, waktu itu namanya ya Timnas Hindia Belanda ya. Nah, itu bukan nama Indonesia tapi itu ada nama Belanda di belakangnya guys ya. Jadi menurut saya ya bukan tim nasional Indonesia ya, tapi itu tim nasional Belanda ya. Jadi kalau memang tim nasional kita kali ini lolos ke Piala Dunia guys untuk tahun 2026 ya, saya secara pribadi akan mengatakan bahwa itu untuk pertama kalinya dalam sejarah negara Indonesia tim nasionalnya lolos ke Piala Dunia ya. Jadi kalau ada media di luar sana ya terserah kalian mau beropini seperti apa, tapi bagi saya kita belum pernah lolos ke Piala Dunia guys. 5 besar alasan kenapa Indonesia bakal menang di 5 laga awal grup C. Yang kalau menang di 5 laga awal sudah hampir pasti Indonesia akan masuk ke Piala Dunia 2026. Buat yang nggak tahu, Indonesia masuk ke grup ini dan itu adalah grup neraka. Yang kelima, Saudi akan kalah sama kita karena Saudi akan kesibukan mengurus hari kemerdekaannya. Jadi nanti kita akan lawan Saudi tanggal 5 September di Arab. Nah, 5 September adalah H-18 hari kemerdekaan Saudi. Gue yakin nanti pasti pemain-pemainnya bakal keganggu sama abang-abang yang jualan bendera. Yang keempat, alasan Indonesia bakal menang lawan Australia adalah pelatihnya. Kenapa bang? Pelatihnya jelek? Enggak, pelatihnya nggak jelek. Pelatihnya mau ulang tahun. Sebagai pelatih yang dicintai sama pemain-pemainnya, gue yakin pemainnya akan sibuk mempersiapkan ulang tahun pelatihnya. Yang ketiga, Indonesia bakal menang lawan Bahrain tanggal 10 Oktober. Kenapa? 10 Oktober. Seperti yang kalian tahu, 10 Oktober adalah tanggal 10-10. Nah, Indonesia pernah dikalahin Bahrain 10-0. 10-10 berarti 10-0. Indonesia akan membalas 10-0 juga pada tanggal 10 Oktober. Yuk, semangat yuk Indonesia yuk. Yang kedua, Indonesia bakal menang lawan Cina karena sejarah revolusi. Kenapa revolusi? Apa hubungannya revolusi? Karena pada tanggal 15 Oktober pas kita lagi lawan Cina, Cina masih memperingati revolusi Cina. Revolusi Cina adalah salah satu sejarah terbesar di Cina. Dan revolusi itu terjadi tanggal 10 Oktober. Gue yakin pemain, pelatih, pemerintah, dan juga kiper Cina masih akan memperingati revolusi Cina. Sebelum yang terakhir, follow dulu akun gue supaya gak ketinggalan. Dan alasan kenapa kita akan menang lawan Jepang adalah karena orang ini. Tulis di kolom komentar kalau kalian setuju dan ketik 1 jika kalian ingin semua omongan gue jadi kenyataan. Wow, ini benar-benar alasan dengan pemikiran yang out of the box guys. Sebagai fans timnas, gue bersyukur banget bisa segrup sama Jepang, Australia, sama Arab. Daripada harus segrup sama Qatar. Coba lu bayangin kalau segrup sama Qatar. Yang ada bukan timnas lawan Qatar, tapi timnas lawan wasit. Lawan wasit. Jadi harus bersyukur kita ya.
Taunya kan cuma Jepang lah, cuma Australia, cuma Arab, apalagi yang 2 tuh, Bahrain sama Cina. Kecil itu ya. Jadi mending segrup sama Jepang daripada segrup sama Qatar, ya. Kalau hitung-hitungan prediksi gue kita akan bisa berada, dan ini sangat minimal sekali kita berada di peringkat keempat. Karena kalau kita di peringkat 3 dan 4, jadi ini ada 3 grup, peringkat 1 gue ulangin sekali lagi, ada 3 grup. Peringkat 1, 2 itu lolos ke Piala Dunia. Peringkat ketiga, 4 di setiap grup, 3-4, 3-4, 3-4, berarti ada 6 tim. Itu dibikin 1-2 grup lagi, A, B. Nah itu berarti jadi ada 6 tim. Oke? Nanti diadu lagi di situ, dibikin grup lagi, diadu lagi 3 tim. Peringkat 1-nya lolos ke Piala Dunia. Nah peringkat 3 terakhirnya itu udah selesai, udah gak ada kesempatan. Peringkat 2-nya masih ada pertandingan lagi dan dia akan playoff dengan negara lain gitu. Ketika harus berada di peringkat kedua di round 4. Peluang kita, kalau kita mau realistis ya, cuman kalau lo bilang kemungkinan itu pasti ada, kita bisa, ya memang iya, kemungkinan semua juga pasti ada, nggak khawatir gue, kita juga pasti bisa. Tapi kalau misalkan kita mau berkaca dari skuad yang ada, kita mau realistis, rasanya kita itu ngelawan Jepang agak sulit, ngelawan Australia masih bisa kita ngelawan kalau mainnya di GBK, semua juga gentar kalau main di sana. Tapi kalau kita main ke negaranya agak sulit memang. Ini Australia juga kemarin juga kita dikalahkan sama dia, seniornya. Terus ada Saudi Arabia, ini langganan juga Piala Dunia. Kalau hitungan matematisnya agak berat melawan tim-tim ini. Bahrain, ini kita bisa nyuri poin dari sana lawan Bahrain. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Bahrain. Dan Cina, kita bisa mengalahkan Cina juga di home and away mudah-mudahan. Karena ini kesempatan kita satu-satunya gitu. Ketika kita harus kalah antara kedua tim ini akan, bagi gue akan punah harapan untuk Piala Dunia ya. Tapi kalau misalkan kita bisa, paling enggak kita berada di peringkat 4, kita masih ada 1 kesempatan lagi yang udah gue jelasin tadi. Kita masih bisa peringkat 1 atau 2 di grup berikutnya. Dan gue yakin di grup-grup lain juga nggak akan kuat-kuat amat gitu ketika kita harus 1 grup dengan peringkat 3 dan 4 dari grup A dan grup B. Oke guys ya, membayangkan tim nasional kita nanti akan bertanding melawan Jepang, melawan Australia, melawan Arab Saudi, ya. Ya, meskipun masih beberapa bulan ke depan guys ya, tapi dari sekarang aja terus terang saya udah deg-degan ya, udah kayak nervous gitu, udah kayak grogi gitu guys ya. Apalagi para pemainnya nanti ya, kita doakan ya, mudah-mudahan mereka kuat mentalnya dan tidak takut untuk melawan Jepang, Australia ataupun Arab Saudi. Ya, video-video yang saya reaksi guys ya, semua orang memprediksi bahwa ya Indonesia bakalan kalah nih nanti sama Jepang, Australia ataupun Arab Saudi. Ya mungkin Indonesia bisa menang atas Cina dan Bahrain. Ya. Tetapi ya kalau dari prediksi saya pribadi, Indonesia kemungkinan akan menang juga di antara salah satu ini ya. Entah nanti laga home atau away ya. Tapi salah satunya pasti akan menang dari 3 tim ini ya. Antara Jepang, Arab Saudi ataupun Australia ya. Ya mudah-mudahan kita bisa menang lah guys ya, salah satu dari 3 tim ini. Wah itu membawa peluang yang bagus nih untuk tim nasional kita ya. Tapi apapun itu ya, kita sebagai rakyat Indonesia tetap berikan dukungan dan doa kita guys ya. Mudah-mudahan leluhur alam semesta merestui tim nasional kita lolos Piala Dunia. Amin. C ini grup, menurut gue grup terberat. Kita satu grup dengan Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia dari pot 6. Realistisnya menurut gue ya, itu Australia dan Jepang yang langsung lolos karena mereka sudah langganan di Piala Dunia. Jadi mentalnya sudah kebentuk lah, di mana kualitas pemain mereka juga cukup bagus karena banyak yang bermain di Eropa. Sementara dari sisi 4 negara, Saudi toh menurut gue yang terbaik. Nah, sisanya rank 4. Karena kita tahu bahwa rank 3 dan 4 akan lolos ke ronde berikutnya yang dibagi dengan 2 grup. Nah, rank 4 ini kita bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina. Apakah kita bisa menang lolos menjadi rank 4? Kalau gue bilang sangat bisa, sangat realistis. Terutama karena kita harus raih poin penuh. Siapa tahu kita away akan meraih 1 poin.
Kalau itu terjadi kita akan lolos karena Bahrain sama Cina pun akan kalah ketemu Jepang, Australia dan Saudi. Ya, ini teorinya seperti itu. Astagfirullahaladzim, King Indo dikasih cobaan malah dicobain beneran, cok. Kita lihat grupnya, Indonesia masuk di grup C. Ya, ampun Bang Pipa, kemarin kita cuman bercanda mau rematch lawan Jepang, lawan Australia. Kita bercanda, jangan dimasukin beneran. Ini kita masuk grup neraka. Bukan apa-apa ya, ini kita di grup C, satu grup sama Jepang, Australia, Arab, Bahrain, Cina. Ya Allah, beneran cuman bercanda. Kemarin mau rematch beneran dah. Kita yang serius cuman mau lolos ke Piala Dunianya aja, bukan lawannya yang begini. Bayangin dah, coba lu pantau nih Rafael Strike, iya El Klemer. Kalau ketemu Al Bulyahi itu dari Arab, ya salam, takut diapa-apain aja gua. Pokoknya mulai dari sekarang tuh pemain Arab Al Bulyahi gua tandain, awas aja kalau ngapa-ngapain El Klemer gua. Tapi kita coba tenang dulu ya guys ya, walaupun lawan kita berat-berat penuh dengan cobaan, harus tetap kita cobain, harus tetap optimis. Indonesia seenggaknya lolos di 3 besar lah. Maksudnya tuh kita peringkat 3 lah minimal di grup ini, di grup C. Bisa kali ya. Sama satu lagi info yang paling penting nih, nanti nonton King Indonya di mana Bang? Tenang, kalian tinggal klik link yang ada di bio TikTok gua aja. Iya, lu kalau mau nonton King Indo di kualifikasi Piala Dunia di grup C ini, lu tinggal klik link yang ada di bio TikTok gua. Sekali lagi di jalalive92.com. Kualitasnya udah SD atau udah HD. Gratis. Ini jadwal King Indo main. Lu tinggal save aja video ini biar lu nggak lupa jadwalnya, cara nontonnya. Tinggal di save video gua yang ini pokoknya ya. Kalian, gue juga mau tanya ke kalian, seberapa optimis King Indo akan lolos dari grup C, grup neraka ini? Nah, lawan kita nggak ada yang main-main ya. Cina, Bahrain, Saudi Arabia, Australia, Jepang. Let's go. Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan kalau bagi saya teman-teman, grup C ini bukanlah grup neraka, tetapi grup neraka banget. Jadi akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui round 3 ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa saja lolos ke round 4. Karena untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini, maka harus menjadi juara atau juga runner up dari grup. Tapi untuk bisa lolos ke round 4 dan kemudian kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia, maka Indonesia harus bisa menempati peringkat ketiga atau juga 4. Dan menurut hemat saya bisa saja Indonesia menempati peringkat ketiga atau juga 4. Why not? Walaupun di atas kertas tampaknya mustahil. Tapi kita juga paham kan bahwa tidak ada yang mustahil teman-teman dalam sepak bola. Apa saja bisa terjadi. Buktinya Georgia, ya walaupun ini di kejuaraan Euro, ya di kejuaraan Piala Eropa atau turnamen antar negara Eropa. Georgia yang merupakan debutan, pertama-tama tentu sangat mengejutkan mereka bisa lolos ke Euro. Tapi di Euro mereka bermain lepas, mereka bermain terbuka, para pemain mereka confident, sehingga mereka bisa membalikkan prediksi semua orang dan lolos dari fase grup. Jadi kenapa enggak Indonesia juga lolos minimal ke round 4? Ya dong, baru nanti kemudian kita melihat peluang dari Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Inilah alasan kenapa tim nasional Indonesia perlu menambah pemain diaspora untuk mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pembagian grup sudah dilakukan, timnas kita bersama dengan negara-negara yang memiliki tradisi lolos ke Piala Dunia. Hanya Bahrain dan juga timnas kita yang belum pernah lolos ke Piala Dunia. Kita tahu kuat kita seperti apa ya, dan di pertandingan pertama pun kita tidak bisa memainkan Justin Hubner dan juga Jordi Amat ya, karena mengalami akumulasi ya. Sudah ada backupnya, tapi bagaimana kalau kejadian-kejadian seperti ini terjadi di setiap lini ya? Tentu harus ada skuad yang lebih dalam. Sebelumnya kita tahu prioritas yang perlu didatangkan pemain diaspora ke timnas kita adalah lini depan ya. Karena kalau kita mengacu pada pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 2 kemarin serta pertandingan persahabatan sebelumnya, faktor finishing menjadi permasalahan tim nasional kita. Bagaimana banyak sekali peluang gagal dikonversi menjadi gol. Jadi nama-nama yang sudah beredar semoga ada yang segera dinaturalisasi oleh Indonesia dan bisa digunakan untuk mengarungi round 3 nanti. Nama Ole Romeni sudah menyeruak dan semoga segera dimudahkan prosesnya. Kemudian untuk lini tengah, kemampuan Tom Haye
Ivar Jenner dan juga Nathan Chhoa-Eng tidak perlu dilakukan lagi. Tapi bagaimana kalau salah satu atau salah dua pemain ini mengalami kecederaan ataupun sanksi? Karena kita round 3 ini kan panjang ya, sampai 10 pertandingan. Tentu harus ada skuad yang mendalam di lini tengah ya, dan semoga nama-nama yang benar pun ada untuk alokasi lini tengah. Walaupun memang untuk pemain belakang pun ada yang bisa dipakai di lini tengah. Kemudian untuk lini belakang, walaupun ini untuk lini belakang termasuk yang paling deep, tapi kalau ada tambahan makin deep makin bagus ya. Kita tahu di pertandingan perdana nanti di round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Dustin Hubner dan juga Jordi Amat tidak bisa bermain karena akumulasi ya. Untungnya kita cukup baik ya, di lini belakang ada Rizky Ridho, masih ada Jay Itzes, dan satunya mungkin nanti bisa Sandy Walsh ya untuk bermain di belakang, ataupun misalnya Nathan Chhoa-Eng dimainkan di posisi Justin Hubner juga bisa ya. Tapi semakin banyak pilihan sebenarnya semakin bagus ya. Kita tahu nama yang sedang kencangnya dikaitkan dengan tim nasional kita yaitu adalah Kevin Dix ya. Semoga saja ini bisa menjadi alternatif dan senjata tambahan tim nasional kita kalau nanti Kevin Dix join ya. Dan kemudian di penjaga gawang kita tahu Martin Paes sudah disumpah WNI, tapi kita ada masalah cas. Dan kalau aku lihat di media sosial di Instagram, banyak yang mengabarkan bahwa sampai Oktober pun belum ada jadwal persidangan Martin Paes. Aku tak tahu prosesnya sejauh mana, tetapi kalau aku lihat di video-video ada dua opsi ya. Jadi tidak melulu lewat cas, ada juga kesempatan melalui FIFA ya untuk proses penyelesaian Martin Paes ini. Dan semoganya semua berjalan lancar. Menurut saya tidak ada alasan tidak menambah pemain diaspora ya untuk menambah kedalaman tim nasional Indonesia. Mengingat kita sudah sampai ke round 3 dan kita tahu lawannya seperti apa. Makin banyak stok pemain yang bermain di luar negeri yang memiliki pengalaman dan kualitas bagus, menurut saya sangat bagus ya. Dan kita lihat sejauh mana nanti STY bisa membawa pemain-pemain ini berbicara di round 3. Nah, menurut kalian perlu menambah pemain diaspora? Kira-kira siapa aja yang perlu didatangkan? Tulis di kolom komentar. Oke guys ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh abang ini betul juga, bahwa kita memang perlu harus mencari lagi atau menambah kuota untuk pemain-pemain diaspora ya. Karena laga yang akan kita jalankan nanti ya, itu merupakan suatu petualangan yang berat dan penuh dengan cobaan, tantangan, rintangan. Oleh karena itu jelas kita membutuhkan kekuatan-kekuatan, amunisi-amunisi, dan ya mudah-mudahan ke depan tim nasional kita bisa mendapatkan amunisi baru, bisa mendapatkan pemain-pemain diaspora yang baru tentunya ya. Dan tidak hanya untuk lini belakang saja, tapi juga untuk lini depannya juga guys ya. Menurut saya itu juga harus ditambah beberapa pemain guys ya, untuk mempertajam atau untuk menambah pundi-pundi gol bagi tim nasional kita. Dan seperti yang disampaikan oleh netizen tadi guys ya, bahwa tim nasional kita kemungkinan atau bisa diprediksi akan kalah dari Australia, dari Jepang, dari Arab Saudi. Tapi kita bisa sanggup untuk menang dari Cina dan juga Bahrain ya. Nah, jangan lupa juga Bahrain dan Cina juga berpikir atau membuat skenario yang sama. Mereka juga mereka bisa kalah dari Jepang, dari Arab Saudi, dari Australia, tetapi mereka juga ingin menang dari Indonesia ya. Cina ingin menang dari Indonesia dan Bahrain, Bahrain pun sebaliknya ingin menang dari Cina dan juga Indonesia. Nah, ini tinggal bagaimana kita harus bisa mengatur strategi, harus bisa mengatur pola permainan, dan kita percayakan bahwa Pak Erick Thohir ya, Coach Sintayong dapat meramu dan membuat tim nasional kita ini menjadi tim yang hebat. Tim yang ya meskipun dianggap remeh, dianggap sebagai tim yang bakal jadi bulan-bulanan ya, tetapi kita buktikan bahwa kita tidak seremeh itu, kita tidak serendah itu. Kita adalah Indonesia, kita negara yang besar, kita bangsa yang besar. Kita tunjukkan kita juga punya kekuatan yang besar untuk sepak bola, dan kita doakan guys ya,
Mudah-mudahan tim nasional kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Amin ya, semoga Tuhan memberkati semua usaha dan perjuangan dari tim nasional kita. Amin.